Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4. Penjelasan, mengapa saya harus memberikan penjelasan? Harvey berkata dengan dingin. Pertama, Mandy adalah istriku. Tolong menjauhlah darinya. Jika Anda ingin membuat keributan, pergilah ke tempat lain. Kedua, jika istri saya menyukai mawar, saya akan membelikannya untuknya. Dia sangat cantik. Bagaimana bisa hal-hal sederhana dan murah seperti itu cocok untuknya? Aku akan mengiriminya mawar dari Praha malam ini sendiri. Apa yang bajingan ini? Apakah Anda terbelakang mental atau sekadar bodoh? Satu mawar dari Praha harganya lebih dari $1.000. Saya mendengar bahwa Anda meminta skuter dari Zimmer Senior kemarin. Kau tidak memiliki apa-apa. Bahkan jika Anda menjual ginjal Anda bahkan tidak mampu untuk membeli salah satu dari mereka. Mengapa kau begitu berani memasang pertunjukan di sini? Don tampak dingin. Dia menikmati status istimewa di York Enterprise. Bagaimana bisa menantu seperti dia berbicara padaku seperti ini? Selain itu, hal yang paling membuatnya marah adalah insiden di mana Harvey menghancurkan bunganya dan menyeret Mandy ke dalam lift. Apa sih yang ingin dilakukan si bajingan ini? Memikirkan hal itu, Don tiba-tiba tersenyum dingin. Dia tampak begitu yakin pada dirinya sendiri. Mandy, bukankah kamu membutuhkan $5 juta untuk dana perusahaanmu? Aku bisa membantumu dengan itu. Apa? Mandy tertegun. Don berkata dengan tenang, Mandy, saya tahu bahwa perusahaan Anda membutuhkan $5 juta. Untungnya, saya memiliki jumlah seperti itu di tangan saya, dan itu bisa digunakan sebagai dana untuk investasi. Jika Anda memiliki waktu, makan dengan saya sore ini, itu akan menjadi milikmu. Apakah kamu serius? Mandy melepaskan tangan Harvey tanpa sadar. Perusahaannya memang membutuhkan uang sebanyak itu. Saya selalu menepati janji saya. Don tampak cukup percaya diri. Tentu, setelah mempertimbangkannya untuk sementara waktu, dia akhirnya memberikan kata-katanya. Jika dia tidak mendapatkan dana tersebut, perusahaannya kemungkinan besar akan bangkrut. Ayo pergi, Mandy. Kita bisa mendiskusikan proyek dan di mana kita akan makan siang nanti, kata Don sopan. Sayang, kau tidak bisa pergi bersamanya. Sebelum Mandy bisa berbicara, Harvey menatap Don dengan marah. Ekspresi wajahnya memburuk. Don, aku memperingatkanmu. Anda lebih baik tinggal jauh dari istri saya. Don mencibir. Bagaimana bisa menantu yang tidak berguna memutuskan tentang ini? Mengapa? Apakah Anda takut dia akan menipu Anda? Don tersenyum samar pada saat itu. Kau buka apa-apa? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengubah nasib Anda? Ekspresi wajah Harvey berubah. Dan dia ingin mengatakan lebih banyak. Tetapi pada saat itu, Mandy berjalan keluar dari lift dan berkata dengan dingin, Harvey, jangan tidak masuk akal. Apakah saya tidak masuk akal? Harvey tertegun. Apakah kamu tahu betapa pentingnya investasi ini bagi saya? Mandy memandang Harvey dengan kecewa. Jika dia lebih mampu, saya tidak harus seperti ini. Dia menghela nafas dan mengikuti Don keluar dari lobi perusahaan. Dia kemudian masuk ke BMW. Sayang, melihat Mandy masuk ke mobil Don, dia bergegas mengejarnya dengan cepat. Dia kemudian berkata, sayang, jangan pergi bersamanya. Aku punya uang. Aku akan memberimu $5 juta. Harvey, kenapa kamu tidak pergi dan mencari pekerjaan? Jangan melamun di sini. Mandy menghela nafas. Tapi, Harvey hendak mengatakan sesuatu lagi. Don sekarang berjalan ke arahnya. Dia menepuk bahu Harvey dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada apa? Apakah Anda mencari pekerjaan mengingat bahwa Anda hanya orang yang tidak berguna? Apakah Anda membutuhkan saya untuk merekomendasikan satu untuk Anda? Untungnya, perusahaan saya membutuhkan pembersih. Apakah Anda ingin mencobanya? Anda akan dibayar sekitar $200 setiap bulan. Aku akan membayar Anda $50 lebih sebagai subsidi Anda demi Mandy. Bagaimana dengan itu? Don berkata dengan serius, York Enterprise dimiliki oleh Yorks. Tidak mudah untuk memasuki perusahaan besar seperti itu. Jangan lewatkan kesempatan seperti ini. Anda harus memikirkannya dengan cermat. Harvey mendorong tangan Don dan berkata dengan dingin, saya tidak membutuhkan itu. Oh, betapa tidak bersyukurnya kamu. Don menggelengkan kepalanya, dan dia tidak bisa diganggu lagi tentang Harvey. Dia membuka pintu BMW-nya dan segera masuk ke mobil. Sayang, jangan pergi bersamanya. Aku bisa membantumu dengan $5 juta itu. Harvey tidak menyerah saat dia menatap Mandy, berharap dia akan berubah pikiran. Sayangnya, Mandy mengabaikan permintaan Harvey. Harvey, jangan berteriak lagi.
Anda lebih baik tidak melamun di sini mengingat betapa miskinnya Anda. Apa yang bisa kamu bantu untuk Mandy? Apakah Anda memiliki 5 juta dolar? Apakah Anda tahu CEO York Enterprise? Anda lebih baik berpikir tentang di mana Anda harus pergi mengemis untuk uang setelah Anda ditendang keluar dari Zimmers. Don tertawa terbahak-bahak. Don menurunkan jendela mobilnya dan tersenyum jijik. Harvey berteriak, "Don, jangan terlalu sombong tentang diri Anda hanya karena Anda kaya." "Maaf, sialan, ini memang perasaan yang baik, menjadi kaya. Saya dapat dengan mudah meminta istri Anda untuk datang denganku hanya karena aku bisa. Jika saya ingin dia masuk ke mobil saya, dia tidak punya pilihan selain mematuhinya. Jika aku ingin dia menceraikanmu, dia harus bertindak sesuai dengan itu." Don tertawa terbahak-bahak. Setelah Don pergi dengan mobilnya, Harvey berdiri di pintu masuk perusahaan dengan putus asa. "Seorang manajer proyek dari York Enterprise bisa membuat istri saya masuk ke mobilnya. Bahkan dia bisa meminta istri saya untuk menceraikan saya. York Enterprise tidak lain hanyalah sebuah perusahaan di bawah Yoks." Sialan itu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan telepon lamanya dan memutar nomor kontak dari hari sebelumnya. "Ini aku. Saya dapat membantu Yoks, tetapi saya memiliki 2 syarat. Pertama, York Enterprise milikku mulai hari ini dan seterusnya. Kedua, membantu saya untuk memesan mawar terbaik dari Praha dan mengirimkannya ke Zimmer perusahaan periklanan menggunakan cara yang umumnya yang paling disukai oleh wanita." Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 5. "Pak, saya akan melapor ke kepala segera. Kamu, jangan mencoba untuk tawar-menawar dengan saya. Jika tidak, aku akan menghancurkan seluruh York Enterprise." Sebelum orang di ujung telepon yang lain dapat berbicara, Harvey segera menutup telepon. Di area Gold Coast Villa, setiap villa dirancang khusus oleh desainer terkenal internasional. Dari jenis ubin keramik sampai jenis pohon, mereka semua dipilih dengan hati-hati. Itu memang bukan tempat di mana orang mampu membeli meskipun mereka kaya. Pada saat itu, Harvey sedang duduk santai di sofa di balkon. Di seberangnya adalah kepala York saat ini, Jonathan York. Dia adalah paman Harvey, dan dia adalah orang yang meminta sopirnya untuk menjemput Harvey dan memberinya tumpangan ke villa sekarang. Melihat Harvey yang riang, Jonathan tersenyum dan berkata, "Harvey, kita belum bertemu satu sama lain tahun ini. Kamu tampak jauh lebih tampan dan energi." "Paman, kita tidak harus bertele-tele. Langsung saja ke intinya. Katakan padaku, bagaimana kau ingin aku membantu Yoks? Bagaimana Anda ingin saya mengendalikan seluruh situasi?" Harvey bertanya dengan tenang, dan dia bahkan tidak melihat Jonathan. Jonathan mencibir, "Harvey, kamu pasti orang yang lugas. Lalu, aku akan jujur denganmu." Pada saat itu, Jonathan tampak sangat tidak berdaya. Dia adalah orang yang berpengaruh dan berkuasa di Niamey. Dia bisa memberikan dampak besar pada seluruh kota hanya dengan melakukan tindakan belaka. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menjadi rendah hati dan tunduk sebelum Harvey, mengingat bahwa ia memiliki permintaan untuk membuat. "Keluarga kami mengikuti tren dan menginvestasikan uang di pasar saham berjangka minyak. Akibatnya, kami menderita kerugian besar. Sekarang dana keluarga kami adalah cukup. Berapa banyak yang Anda butuhkan?" "Tidak banyak, hanya sekitar 1 miliar dolar. "Apa?" Mata Harvey sedikit berkedut. 1 miliar dolar? Mengapa Anda tidak pergi dan merampok bank?" "Mengenai itu, pemimpin York, saya masih memiliki beberapa bisnis lain untuk ditangani. Aku akan pergi dulu." Harvey segera berdiri dan hendak pergi. "Harvey," Jonathan menjadi sangat cemas pada saat itu. Dia segera berkata, "Kami memang membutuhkan uang sebanyak ini. Jika kita tidak memilikinya, dana kita akan dipotong, dan perusahaan besar kita akan hancur. Selain itu, saya dapat memenuhi permintaan Anda." Harvey menatap jauh ke dalam mata Jonathan dan berkata dengan agak tak berdaya, "Aku melihat ketulusanmu. Tapi masalahnya adalah di mana saya mendapatkan sejumlah besar uang." "Harvey, apakah kamu benar-benar ingin melihat keluarga kita hancur seluruhnya? Anda memiliki sekitar 1 triliun dolar di rekening luar negeri Anda. Anda dapat membantu menyelamatkan Yoks hanya dengan memberi kami sedikit dari itu." Jonathan menjadi sangat gugup sehingga matanya menjadi merah. "Jangan lupa dari mana asalmu." Awalnya, Harvey tersenyum. Ketika dia mendengar itu, ekspresi wajahnya memburuk. "Paman, dari apa yang saya ingat, seluruh keluarga York percaya bahwa saya tidak bisa menjadi pewaris York pada waktu itu. Ada sekitar beberapa ratus dari kita di Yoks.
Kau menginterogasi dan menghukumku dengan keras. Saya pernah menjadi kontributor besar bagi keluarga, tetapi saya ditendang keluar seperti telur yang buruk. Sekarang kau memintaku untuk mengingat dari mana asalku. Tidakkah kamu pikir itu agak konyol? Mengapa Anda tidak memikirkan berapa banyak yang saya hasilkan untuk keluarga selama bertahun-tahun bekerja sangat keras? Anda menikmati uang dan keuntungan yang saya peroleh dan menolak untuk menyetujui saya pada akhirnya. Saya telah menjadi menantu untuk keluarga lain selama beberapa tahun terakhir. Saya menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Anda bahkan tidak datang untuk mengunjungi atau membantu. Jika Anda tidak dalam krisis besar, apakah Anda masih ingat tentang pewaris sebelumnya sekarang? Harvey mengatakan setiap kata dengan jelas. Mata Yonatan sedikit berkedut. Dia segera berkata, Harvey, kami salah. Biarkan kami meminta maaf kepada Anda. Kami akan meminta maaf dengan tulus, tetapi kami membutuhkan Anda untuk membantu kami menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu. Aku bisa membuat keputusan di sini. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah CEO York Enterprise. Meskipun York Enterprise bukan perusahaan terbesar di bawah Yorks, itu adalah salah satu yang paling potensial. Ini berfokus pada investasi malaikat. Selain itu, ia memiliki saham banyak perusahaan di seluruh Nimhi, termasuk banyak produk dan rencana baru yang akan didaftarkan. Selama ini, perusahaan itu berada di bawah tanggung jawab putri Yonatan, Belle York. Dia adalah sepupu Harvey. Anehnya, Yonatan bersedia menyerahkan Enterprise kepadanya. Baiklah, ini kesepakatan. Harvey mempertimbangkannya sejenak. Awalnya, dia enggan repot dengan Yorks. Tapi dia masih ingat apa yang terjadi pagi itu dengan jelas. Jika dia tidak mengambil Enterprise, dia akan dengan mudah diintimidasi dan dikutuk oleh siapapun. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Anda hanya perlu pergi ke perusahaan dan menandatangani dokumen besok. Selain itu, aku akan mengatur mawar dari Praha juga. Petik 2. Yonatan menghela nafas lega. Jika Harvey tidak setuju untuk membantu mereka, Yorks pasti akan sangat menderita meskipun mereka tidak bangkrut. Harvey tidak peduli tentang dia. Jika dia tidak dapat menangani masalah kecil seperti itu, dia bahkan tidak bisa bertahan di bidang bisnis. Ngomong-ngomong, pinjamkan aku setelan ini. Harvey hendak pergi, tapi dia melihat setelan baru di sofa, dan matanya cerah. Dia akan menghadiri pertemuan dengan teman-teman sekelasnya dari perguruan tinggi malam itu, dan dia masih cemas bahwa dia tidak memiliki pakaian yang bagus untuk dipakai. Sudah terlambat baginya untuk pergi dan membelinya sekarang, jadi dia memutuskan untuk meminjamnya dari Yonatan. Bukan apa-apa, jika Anda suka, bawa saja. Ini hadiah dari Armani, dan label harganya masih utuh. Yonatan mengangguk dengan santai. Meskipun setelan itu mahal, itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan $1 miliar. Bagaimana mungkin seorang kepala perusahaan Yorks peduli tentang itu? Harvey tidak terlalu memikirkannya. Jadi dia pergi untuk mengganti pakaian itu di ruang ganti segera. Dia kemudian melirik sepatunya sendiri dan berbalik untuk melihat lemari sepatu Yonatan dengan jijik. Yonatan sepertinya memiliki kaki yang bau. Saya tidak ingin memakai sepatunya sama sekali. Aku hanya akan pergi dengan sandal saya. Dia mendengar bahwa setiap teman sekelas akan menghadiri pertemuan malam itu. Sepertinya keindahan perguruan tinggi tahun itu. Wendy Sorrell juga akan ada di sana. Harvey sedikit bersemangat. Setelah Harvey meninggalkan lingkungan villa, dia bersiul dan mengendarai sepeda listrik lamanya untuk pergi ke Hotel Platinum. Pertemuan itu akan diadakan di sana, dan dia takut dia akan terlambat jika dia terlalu lambat. Tiba-tiba, klakson mobil yang keras terdengar. Sebuah Porsche berhenti tepat di samping Harvey, dan jendela mobil itu turun perlahan. Dia melihat ibu mertuanya melepas kacamata hitamnya dan menatapnya dengan dingin. Dia segera menjadi canggung. Meskipun Lillian Yates adalah ibu mertua Harvey, dia tampak seperti wanita berusia 30 tahun sejak dia merawat penampilan dan kesehatannya dengan baik. Dia tampak anggun, dan orang bisa dengan mudah melihat sedikit kemiripan antara dia dan Mandy karena keduanya sangat cantik. Namun, dia menatap Harvey pada saat itu. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Dari mana Anda mendapatkan setelan itu?" Selama 3 tahun Harvey dibawa masuk, orang yang paling dia takuti adalah Lillian. Mendengar itu, dia berkata dengan suara lembut segera, "Bu, aku meminjamnya dari seorang teman." "Oh, apa kau punya teman?" Lillian tersenyum dingin. Dia kemudian berkata, "Seseorang memberitahu saya apa yang terjadi hari ini di perusahaan."
Karena Anda tidak kompeten dalam melakukan sesuatu dengan sukses. Pulanglah dan kemasi barang-barang Anda malam ini. Tanda tangani perjanjian perceraian besok. Jangan khawatir, aku akan membayar tunjanganmu. Menggigil dingin mengalir di tulang punggungnya. Tapi, Bu, aku benar-benar mencintai Mandy. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Mendengar itu, Lilian tertawa dingin dan berkata, jangan panggil aku sebagai ibumu. Aku tak pantas mendapatkannya. Jika saya memang menjadi ibumu, aku takut itu bahkan nenek moyang saya akan menjadi sangat frustrasi tentang hal itu. Selain itu, kamu mengklaim bahwa kamu mencintai putriku. Bagaimana Anda bisa mencintainya karena Anda adalah orang yang tidak berguna? Apalagi yang bisa Anda lakukan kecuali pekerjaan rumah? Apakah Anda bahkan sadar bahwa Anda telah menghancurkan tahun-tahun utama kehidupan putri saya selama 3 tahun terakhir? Baru saja, Don menelepon saya. Dia mengatakan bahwa dia bersedia membayar $1 juta sebagai hadiah pernikahan selama saya memberinya restu saya dan membiarkan dia menikahi Mandy. Kau tahu berapa harganya? Aku takut bahwa Anda bahkan tidak yakin tentang itu. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 6. Don, Harvey tertegun sesaat. Dia kemudian tersenyum, orang ini hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh York Enterprise. Hanya masalah waktu sebelum dia dikeluarkan. Ibu, aku tidak akan bercerai. Bahkan jika kita bercerai, ini bukan urusanmu. Saya harap Anda jangan ikut campur dalam urusan kita. Harvey tertawa dan mengucapkan kalimat ini sebelum mengendarai sepeda listrik kesayangannya dan pergi. Harvey, kamu bukan apa-apa. Lilian bergidik karena marah. Dia hampir menabrak Harvey dengan mobilnya. Namun, dia hanya bisa menekan amarahnya dan dengan cepat pergi setelah melihat kerumunan di sekitar mereka. Mandy berjalan ke meja depan perusahaan selama jam kerja. Dia kemudian melihat 2 gadis tertawa sambil mengatakan sesuatu dan banyak karyawan yang menonton. Suami Nona Zimmer adalah pecundang. Dia mengatakan bahwa dia akan memberinya mawar dari Praha. Beraninya dia mengatakan itu, bukankah dia melihat dirinya sendiri di cermin? Belum lagi dia mengendarai sepeda listrik, bahkan sandalnya rusak. Seorang pria seperti dia harus pergi dan meminta makanan sebagai gantinya. Ya, aku tidak tahu mengapa Nona Zimmer akan menemukan pecundang seperti itu. Jika dia bukan pecundang, dia tidak akan menjadi menantu yang tinggal di rumah. Jika itu aku akan menceraikannya sejak lama. Ada begitu banyak orang yang merayu Nona Zimmer di luar sana. Mandy terdiam. Kamu, Mandy menggigit bibir merahnya dan wajahnya kemerahan seolah-olah dia demam ketika mendengar komentar ini. Dia sangat malu. Nona Zimmer, kedua gadis di meja depan tampak ketakutan ketika mereka melihat Mandy. Nona Zimmer, kami hanya berbicara omong kosong. Tolong jangan marah. Diam, Mandy berteriak saat tubuhnya sedikit gemetar. Matanya merah dan dia hampir menangis. Mengapa dia memiliki suami yang tidak berguna? Suami orang lain adalah elit bisnis atau dari keluarga kaya. Namun, suaminya adalah menantu yang tidak berguna. Tidak hanya dia tidak bisa melindunginya, dia selalu membuatnya aib di depan orang lain. Saat ini, telepon di meja depan berdering. Gadis yang ketakutan itu menjawab telepon dan berkata dengan lembut, Nona Zimmer, keamanan mengatakan bahwa sebuah perusahaan logistik telah mengirimi Anda 1 truk penuh barang. Haruskah kita membiarkan mereka masuk? Untuk saya, Mandy terkejut sesaat. Dia tidak membeli apa-apa, tapi dia tetap mengangguk. Segera, dia melihat seorang pria tampan dan elit mengenakan jas berjalan masuk. Dia berkata dengan hormat, apakah kamu, Nona Zimmer? Ini adalah layanan pengiriman ekspres global yang dilakukan oleh perusahaan kami. Ini dikirim dari Praha. Silakan tanda tangan untuk itu. Praha, Mandy selesai menandatangani kontrak dengan tatapan terkejut. Saat pria tampan itu melambaikan tangannya, beberapa kuli dengan hati-hati membawa kotak kayu kelas atas yang indah dan meletakkannya di lobi. Bagian atas kotak itu bertabur kristal mengkilap yang menyilaukan di bawah cahaya. Semua mata karyawan terbuka lebar. Wow, apakah ini dari Praha? Dan kotak ini sangat indah, apa isinya? Nona Zimmer, bisakah kamu membukanya dan biarkan kami melihatnya? Sebagian besar karyawan wanita di perusahaan periklanan. Pada saat ini, semua karyawan mengantisipasinya dengan mata berbintang. Meskipun Mandy bingung, dia memberi isyarat kepada pria itu untuk membuka kotak kayu setelah melihat semua orang begitu bersemangat. Meskipun demikian, di detik berikutnya, semua orang tercengang dan terdiam selama beberapa menit. Ini adalah mawar dari Praha. Apakah kamu yakin?
Bukankah berita menyebutkan bahwa ada penurunan produksi mawar Praha tahun ini? Berapa banyak ini? Pria tampan itu melihat gadis-gadis itu sangat senang. Dia kemudian tersenyum dan menunjuk buket mawar. Dia berkata, "Nona Zimmer, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini adalah mawar dari Praha. Anda semua harus tahu bahwa ini adalah kumpulan mawar terbaik tahun ini. Tapi, ini bukan barang yang paling berharga. Lihat di sini." Pria tampan itu menunjuk ke tengah buket mawar besar, di mana ada mawar kecil seukuran bros. Namun, jika Anda melihat dekat, Anda akan menemukan bahwa itu bukan mawar. Sebaliknya, itu dilanda dengan berlian dan permata dari berbagai warna. Jantung Praha, Mandy terkejut. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Jantung Praha dirancang dan diukir oleh beberapa master seni paling terkenal dalam sejarah Praha. Ini adalah satu-satunya di dunia. Itu sangat unik, apalagi itu adalah simbol Praha. Meskipun sangat berharga, itu tidak pernah dijual. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengirimkannya kepadanya hari ini. Wow, siapa yang mengirim ini padamu? Nona Zimmer, ini harus diberikan oleh pengagummu. Ini adalah kemurahan hati, bisakah itu dikirim oleh Tuan Sander? Bukankah merindukan suami Zimmer yang tidak berguna juga mengatakan bahwa dia ingin memberinya mawar dari Praha? Puff, bagaimana dia bisa membeli mawar itu? Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, dia masih tidak mampu membelinya. Mandy benar-benar tercengang. Siapa yang akan memberinya mawar dan jantung Praha? Mandy sama sekali tidak memikirkan Harvey, karena dia tahu tentang situasi keuangannya yang terbaik. Dia biasanya memberinya uang saku. Dia bahkan tidak mampu membeli mawar biasa, apalagi mawar dari Praha. Dia mungkin tidak akan bisa membelinya. Mungkinkah, apakah itu dikirim oleh Don? Hati Mandy dipenuhi dengan emosi aneh ketika dia memikirkan hal ini, sedikit bergerak namun sedikit pemalu. Di Neumhi, di Platinum Hotel. Hotel ini juga dianggap sebagai tempat terkenal untuk tujuan hiburan di Neumhi dan biayanya tidak rendah. Diyakini bahwa orang-orang yang datang ke sini terkenal dan memiliki banyak pengaruh. Oleh karena itu, ada banyak mobil mewah yang diparkir di pintu gerbang di depan hotel. Kali ini, pesta reuni perguruan tinggi Harvey diselenggarakan di tempat ini. Harvey bersenandung sedikit dan memarkir sepeda listriknya di tempat parkir di gerbang. Meskipun dia kaya sekarang, dia adalah orang yang bernostalgia. Sepeda listrik ini telah bersamanya melalui pasang surut selama 3 tahun. Dia tidak bisa meninggalkannya. Tiba-tiba, ada klakson yang memekakkan telinga dari belakang sebelum dia memarkir sepeda listriknya dengan baik. Apakah kamu bodoh? Apakah Anda seorang pria pengiriman atau pelayan? Apa kau tidak tahu aturannya? Beraninya Anda menempati tempat parkir dengan sepeda listrik yang rusak itu? Apa kau sudah gila? Audi A4 berhenti di belakang Harvey. Seorang pria menjulurkan kepalanya, menunjuk ke arahnya, dan berteriak. Harvey tanpa sadar menoleh. Keduanya tercengang sejenak. Ketua kelas, Harvey bereaksi. Orang ini adalah teman sekelasnya dari perguruan tinggi yang telah menjadi ketua kelas selama beberapa tahun. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7. Kamu adalah Harvey. Howard Stone menatap Harvey dengan ragu. Dia mencibir sebentar, memarkir mobilnya, dan berjalan langsung ke hotel. Harvey merasa sangat canggung. Dia tidak berharap Howard mengabaikannya ketika dia berbicara dengannya. Keduanya memasuki kamar pribadi satu demi satu. Semua teman sekelas ada di sana saat ini. Semua orang menoleh ketika pintu terbuka. Bukankah ini ketua kelas? Ketua kelas juga telah menjadi orang yang sukses juga. Sangat tampan. Seseorang mencemooh. Memang, Howard mengenakan jas dan sepasang sepatu kulit, dengan kunci mobil Audi tergantung di pinggangnya. Dia tampak sangat tampan saat ini. Segera, seseorang melihat Harvey yang berjalan di belakang Howard. Meskipun setelan itu tidak cocok untuknya, itu masih merupakan merek yang indah, kelas atas, dan terkenal. Seorang teman sekelas melihat ini dan tersenyum. Harvey, sepertinya kamu juga baik-baik saja. Ayo, 2 kursi utama ini disediakan untuk Anda dan ketua kelas. Howard melirik Harvey dan mencibir. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengungkap fakta bahwa Harvey mengendarai sepeda listrik. Harvey menjawab tetapi tidak peduli dengan kursi itu. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dalam lingkaran. Tidak banyak gadis cantik di kelas saat itu. Namun, Wendy masih sangat cantik.
Dia pantas menjadi dewi. Wendy mengenakan pakaian bisnis. Tubuhnya yang sempurna ditunjukkan dengan sempurna sepenuhnya, seperti buah persik yang matang. Itu sangat menggoda dan menarik. Bahkan Howard yang keren memperhatikan Wendy saat ini. Dia terkesan. Dia datang, tersenyum, dan berkata, "Oh, jadi kamu, dewi kami. Aku sudah lama tidak melihatmu. Mengapa Anda tidak menemui saya atau menghubungi saya? Jadi, di mana Anda bekerja sekarang?" Wendy tersenyum malu-malu dan berkata dengan lembut, "Aku tidak melakukannya dengan baik sepertimu. Anda bahkan mengendarai Audi." Mata Howard bersinar ketika dia mendengarnya. Dia tampaknya memiliki kesempatan. Sang dewi tampaknya menyukai Audi yang dia beli melalui pinjaman angsuran. Tepat ketika dia ingin berbicara, gadis-gadis di sampingnya sudah menyeringai dan berkata, "Ketua kelas, jangan tertipu oleh Wendy. Dia sekarang manajer administrasi perusahaan investasi terbesar di New York Enterprise. Dikatakan bahwa dia akan segera dipromosikan sebagai manajer umum dan dia akan bertanggung jawab." Wow! Semua orang kagum. Mereka tahu betapa kuatnya York Enterprise. Banyak perusahaan dan individu wira swasta didanai oleh mereka. Meskipun perusahaan ini tidak melakukan bisnis fisik, pengaruhnya mencakup semua lapisan masyarakat. Jika Wendy menjadi manajer umum di usia yang begitu muda, maka dia akan memiliki kekuatan absolut. Siapapun yang berhasil mengejarnya, tidak hanya akan memiliki keindahan dalam pelukannya tetapi juga banyak sumber daya. Manfaatnya tidak terbayangkan. Selain itu, wanita ini sangat cantik sehingga dia tidak kalah mengesankan dari beberapa bintang wanita yang terdaftar di A. Orang-orang di kamar pribadi malu pada diri mereka sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Harvey tidak memiliki banyak minat pada Wendy pada awalnya, tetapi ia menjadi tertarik ketika ia mendengar tentang York Enterprise. Bagaimanapun, itu miliknya sekarang. Dengan kata lain, Wendy adalah bawahannya. Namun, apakah dia begitu mampu? Mungkinkah dia menjadi manajer umum? Harvey tersenyum dan berjalan memikirkan hal ini. Dia duduk di sebelah Wendy dan siap untuk berbicara dengannya. Wendy tersenyum pada awalnya, tetapi segera dia mengerutkan kening. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, dia berkata, "Harvey, bisakah kamu tidak duduk di sini?" "Ah, apakah ini kursi seseorang?" Dia berdiri dan berkata, "Tidak. Aku hanya tidak ingin kau duduk di sampingku." Wendy berkata, "Bagus memakai jas. Tapi saya pikir Anda lupa tentang sepatu Anda. Mungkinkah Anda meminjam jas itu?" Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang memperhatikan bahwa setelan Harvey tidak cocok untuknya meskipun teksturnya bagus. Yang paling penting adalah dia mengenakan sepasang sandal dengan beberapa lubang di dalamnya, dan jempol kaki kirinya bahkan menjulur keluar darinya. Gayanya berantakan. Harvey agak tidak berdaya. "Saya seharusnya membeli sepasang sepatu. Ini sangat tidak pantas." "Hahaha, Wendy, kamu memiliki mata elang. Awalnya, saya tidak ingin membicarakannya karena kami adalah teman sekelas sebelumnya. Namun, seseorang terlalu percaya diri dan ingin menginginkan sesuatu yang tidak layak baginya. Saya pikir perlu untuk membiarkan semua orang tahu warna aslinya." Howard berjalan keluar dari belakang dan tersenyum pada Wendy. "Teman sekelas kami, Harvey, baru saja datang ke sini dengan sepeda listrik. Awalnya saya berpikir bahwa dia hanya mengendarai sepeda listrik sementara karena mungkin tidak nyaman baginya untuk memarkir mobilnya. Bagaimanapun, dia mengenakan setelan kelas atas. Tanpa diduga, dia lupa tentang sepatunya. Itu sangat memalukan." Howard bertindak seolah-olah dia melihat melalui kebohongan. "Harvey, mungkinkah Anda telah membeli setelan ini dengan diskon dari tempat lain? Dan melihat Anda seperti ini, saya yakin Anda bahkan belum merobek labelnya. Mari kita pergi dan kembali gugatan setelah pesta reuni, oke? Saya pikir itu tidak seburuk itu." Namun, sepertinya dia datang ke sini dengan sepeda listrik. "Aku melihat kuncinya." Juga, jelas bahwa dia tidak mengganti sandal yang dia kenakan selama bertahun-tahun. "Yeah." Teman sekelas itu mulai bergosip tentang hal itu dalam sekejap. Ada beberapa yang ingin pamer di depan Dewi Wendy. Pada saat ini, mereka mengkritik Harvey dengan kasar. Tepat ketika Harvey ingin menjelaskan, mantan teman sekamarnya, Shirley berdiri dan berkata dengan keras,
kalian sedikit overthinking. Kita semua adalah teman sekelas. Bahkan jika gayanya agak aneh, apakah Anda harus mengatakan itu? Shirley memiliki sosok yang cantik dan elegan. Dia tampak seperti seseorang dari keluarga yang baik dan bergengsi. Harvey sering direcoki untuk menyalin pekerjaan rumahnya ketika mereka masih kuliah. Oleh karena itu, hubungan di antara mereka masih bagus. Harvey tidak pernah berpikir bahwa Shirley akan maju untuk membantunya berbicara. Howard tiba-tiba mengambil langkah maju dan meraih kerah Harvey ketika dia melihat kecantikan lain dari kelas mereka membantu sampah ini untuk berbicara. Dia dengan cepat mengeluarkan label harga dan tidak bisa membantu mengatakan, "Shirley, apakah kamu masih ingin membantunya? Kau melihatnya? Dia bahkan tidak mengambil itu. Satu potong bernilai puluhan ribu. Apakah Anda berpikir bahwa dia mampu membeli pakaian seperti itu dengan penampilannya yang buruk?" Dan jika saya ingat dengan benar, Harvey sudah menjadi menantu keluarga Zimmer 3 tahun lalu, bukan? Menantu yang tinggal di rumah dan dia masih mengenakan setelan haute couture Armani, hahaha. Mungkin pakaian pria ini dicuri begitu saja dari seorang pria dari keluarga Zimmer. Oleh karena itu tidak cocok dengan setelan itu. Harvey, Anda harus realistis. Seluruh Niumhi tahu bahwa Anda adalah menantu keluarga Zimmer. Anda tidak perlu berpura-pura di depan kami. Kita semua adalah teman sekelas. Kenapa kau berpura-pura? Harvey mengangkat tangannya, mendorong tangan Howard menjauh, dan menatapnya dengan dingin. Howard melihat tatapan Harvey dan mencibir, apakah Anda ingin memukul saya setelah saya mengungkapkan warna sejati Anda? Atau apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa pakaian itu milik Anda? Jika Anda bisa membuktikannya, saya akan berlutut untuk Anda. Harvey hendak berbicara ketika tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia dengan cepat mengeluarkan telepon model lama. Semua orang sudah tertawa sebelum dia bahkan bisa menjawab telepon. Itu sangat lucu. Apakah ini bukan jenis telepon model lama yang terdiri dari kredit panggilan 3 tahun untuk $99? Harvey menggunakan ponsel semacam ini. Bagaimana dia masih berani memakai Armani untuk pamer? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Atau apakah dia menjadi bodoh setelah menjadi menantu yang tinggal di rumah? Harvey tidak peduli dengan reaksi orang lain saat ini. Sebaliknya, dia dengan cepat menjawab telepon. Segera, dia mendengar teriakan ibu mertuanya Lilian dari ujung yang lain. Harvey, kemana kamu pergi? Mengapa Anda tidak mencuci toilet? Sial! Dia lupa tentang ini. Harvey merasa tidak berdaya, dia seharusnya tidak datang ke pesta reuni ini. Kamu memang menantu yang hidup. Anda bahkan dimarahi karena menghadiri pesta reuni melalui panggilan telepon. Sepertinya ibu mertuanya memarahinya dan memintanya untuk kembali mencuci toilet. Aye. Meminta seorang pria untuk melakukan ini, saya lebih suka menghancurkan kepala saya sampai mati daripada mencuci toilet. Meskipun saya tidak dapat menghasilkan uang, saya tidak akan menjadi menantu yang tinggal di rumah. Bahkan jika Anda memukul saya sampai mati, saya tidak akan melakukannya. Kemiskinan menghambat ambisi seorang pria. Saya tidak pernah berpikir Anda adalah orang yang picik. Semua orang di sana membicarakannya, bahkan Shirley sedikit menghela nafas saat ini. Dia merasa tidak enak melihat Harvey dalam situasi seperti itu. Lingkungannya kebetulan merekrut penjaga keamanan baru-baru ini. Tampaknya dia harus membantu Harvey untuk bertanya tentang pekerjaan itu, jangan sampai dia tidak ada hubungannya dan bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu. Baiklah. Hanya keluar secepat mungkin. Sampah seperti Anda tidak diterima di sini. Howard menatapnya dengan jijik. Dia kemudian berjalan ke Wendy dan tersenyum. Dewi saya, jangan biarkan suasana hati Anda hancur karena beberapa orang yang tidak tahu berterima kasih. Restoran ini dibuka oleh teman baik sepupu saya. Berbicara tentang sepupu saya, Anda harus mengenalnya. Dia saat ini bekerja di perusahaan Anda. Namanya Don Sander. Teman baiknya harus membantunya, yaitu memberinya wajah. Mungkin saya bisa meminta hotel untuk membawa anggur terbaik mereka di sini. Dia sudah menekan bel layanan sebelum Wendy bisa merespons. Ketika pelayan datang, dia tampak tidak puas dan berkata, "Layanan apa ini? Mengapa kau begitu lambat? Cepat pergi dan bawa 2 botol anggur terbaik hotel di sini." Pelayan itu tertegun sejenak. Tapi kemudian pelayan berkata, "Tuan, anggur terbaik di hotel kami agak mahal.
Aku takut. Pukul. Howard melemparkan kunci mobil Audi dari pinggangnya ke meja. Apakah kita tampak miskin dan tidak mampu membayar pesanan? Don Sander adalah sepupuku. Kau tahu siapa dia? Dia teman bosmu. Kenapa kau tidak buru-buru dan membawa anggur di sini? Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 8. Harvey awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat perilaku Howard, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Shirley dan berkata, haruskah kita pergi bersama? Aku takut akan ada masalah nanti. Ini, Shirley sedikit ragu. Dia memang memiliki hubungan yang baik dengan Harvey selama kuliah, tetapi jelas, Howard adalah karakter utama malam ini. Jika dia pergi sekarang, apakah dia tidak akan menyinggung Howard? Di sisi lain, ketika Howard melihat bahwa Harvey masih ada di sana dan bahkan terhubung dengan teman sekelas yang cantik, Shirley, wajahnya menjadi gelap. Dia menatapnya. Harvey, tidak apa-apa jika Anda tidak keluar. Sekarang Anda masih ingin mengambil teman sekelas kami yang cantik dengan Anda. Kau pikir kau siapa? Apakah Anda orang yang sukses? Jangan lupa. Anda adalah menantu yang tinggal di rumah, dan kami merasa malu memiliki teman sekelas seperti Anda. Itu benar. Semua teman sekelas kami melakukannya dengan sangat baik. Kau memalukan. Cepat dan keluar. Shirley, dia menantu yang tinggal di rumah. Anda tidak harus tertipu oleh dia. Howard adalah karakter utama malam ini. Teman sekelas ini telah berada di masyarakat selama beberapa tahun. Mereka tidak begitu mampu tetapi semuanya sangat pandai menyanjung. Pada saat ini, mereka semua menghina Harvey dengan ceroboh. Harvey mengerutkan kening. Jika bukan karena takut Shirley akan mendapat masalah nanti, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Howard melihat Harvey masih belum pergi dan merasa kehilangan muka. Dia mengeluarkan kartu ban dan melemparkannya ke meja makan. Dia mencibir. Pelayan, Bill, tolong. Jika seseorang tidak menyerah, maka saya akan membiarkan dia melihat bahwa dia tidak pernah mampu membeli makanan ini seumur hidup. Banyak orang tersentak setelah melihat gerakan Howard. Kartu perak? Hanya orang dengan lebih dari 1 juta aset yang dapat mengajukan permohonan untuk itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Howard memiliki prestasi seperti itu di usia muda. Penampilan bisa menipu. Di sisi lain, Harvey miskin dan pecundang. Bagaimana bisa kesenjangan antara dua orang begitu besar? Benar saja, bahkan Wendy tidak bisa membantu tetapi melihat Howard beberapa kali ketika dia melihat kartu perak ini. Tampaknya orang ini cukup mampu. Howard senang ketika dia melihat mata si cantik yang menyetujui. Dia menatap Harvey dan melanjutkan. Tidak, tiba-tiba aku berubah pikiran lagi. Pelayan, mari kita pergi malam ini Belanda. 1 untuk bagiannya dan sisanya akan ada pada saya. Tolong bantu saya memisahkan tagihan menjadi 2. Pelayan itu mengangguk dan turun. Shirley merasa tidak enak untuk Harvey saat ini. Bukankah lebih baik jika dia pergi sekarang? Makanan untuk malam ini diperkirakan puluhan ribu, dan konsumsi rata-rata per orang akan lebih dari 1.000. Bisakah Harvey membayar tagihannya? Shirley menghela nafas ketika dia memikirkan hal ini. Dia diam-diam mengeluarkan kartu banknya. Dia harus membantu menyelesaikan tagihan untuk Harvey agar tidak mempermalukannya. Pada saat ini, pelayan yang memegang kartu, dan seorang pria yang tampaknya menjadi menir berjalan cepat ke kamar pribadi. Pelayan itu membungkuk ke arah Howard dengan tatapan minta maaf dan berkata, "Pak, maaf, saldo di kartu Anda tidak mencukupi." Howard tertegun sesaat. Dia kemudian berkata dengan marah, "Apakah kamu bercanda? Saya masih memiliki jutaan di kartu saya, bagaimana Anda bisa memberitahu saya bahwa saldo tidak mencukupi?" "Ya, Pak. Maafkan aku. Makanan untuk malam ini sekitar 1,8 juta dolar. Anda masih harus membayar 1,7 juta dolar setelah dikurangi bagian pria ini." PFFT. Harvey hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar nomor itu. Tampaknya tidak sopan. Howard ini memang aneh. Meskipun tidak ada yang tahu tentang 2 botol anggur yang dibesarkan pelayan, Harvey tahu tentang hal itu. Itu adalah Eden 13 yang terkenal,
anggur kerajaan asli Perancis, dengan harga eceran sekitar $800.000. Howard baru saja memesan 2 botol, dan harganya sudah lebih dari $1,6 juta. Howard terkejut. Dia menunjuk pelayan dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Kami memiliki kurang dari 20 orang di sini. Bagaimana kita bisa menghabiskan sekitar $2 juta? Bawa manajermu kemari. Saya ingin melihat bagaimana korup hotel Anda." Pelayan itu menghela nafas. Dia sudah mengharapkan itu. Dia kemudian melangkah mundur dan berkata, "Ini adalah manajer kami." "Bagus." Howard berteriak sambil menatap manajer berpakaian rapi di depannya. "Apakah Anda berencana untuk berhenti dari pekerjaan Anda? Bagaimana konsumsi per kapita bisa $100.000? Kau tahu siapa aku? Sepupuku adalah Don Sander." Manajer tidak terburu-buru. Dia berkata perlahan, "Tuan, saya sangat menyesal. Makanan itu sekitar puluhan ribu dolar saja. Namun, Anda memesan 2 botol anggur Prancis teratas, Eden 13 barusan. Masing-masing biaya $880.000. Jadi, Anda harus membayar $1,76 juta. Ini sekitar $1,8 juta setelah menambahkan makanan. Tapi karena Anda adalah sepupu Tuan Sander, kami menghormati sosok itu. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Howard sangat marah. Dia meraih kemeja manajer. "Bagaimana Anda memiliki anggur yang harganya lebih dari $800.000? Bahkan jika Anda melakukannya, saya tidak mengatakan saya ingin anggur yang mahal. Aku akan menelepon polisi." Manajer menenangkan dirinya dan perlahan-lahan mencambuk tangan Howard. Dia telah berada di posisi ini selama beberapa tahun. Dengan demikian, dia telah melihat semua jenis orang di Neumhi sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak punya uang tetapi masih berpura-pura kaya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah menarik napas dalam-dalam. "Tuan, izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Pertama, kami telah menyediakan Anda anggur terbaik yang Anda minta. Kedua, pelayan kami ingin mengingatkan Anda tentang harga 2 kali, tetapi Anda tidak peduli. Ketiga, semua hal ini sedang dicatat, jadi kami memiliki bukti. Jika Anda ingin menelepon polisi, jangan ragu untuk melakukannya." Bertepuk tangan, bertepuk tangan. Manajer bertepuk tangan dengan lembut setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Boom! Pintu kamar pribadi ditendang terbuka. Beberapa pria berotot dengan kaos dalam bergegas masuk. Semuanya sengit dan mengerikan. Ketika keamanan pergi untuk melapor kepadanya sekarang, dia sudah merasa bahwa seseorang akan menyebabkan masalah, jadi dia membawa pengawal bersamanya. Howard berkeringat dingin dan menggigil. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, "Di mana bos Anda?" "Aku ingin bertemu bosmu." "Anda menjalankan toko hitam." "Jadi, maksudmu aku membuka toko hitam?" Seorang pria muda dengan buscut mengenakan kemeja putih dan memegang 2 bola pergelangan tangan di tangannya. Dia berjalan dengan senyum. Dia mengenakan sepasang kacamata berbingkai emas, tampak menakutkan, tetapi juga jahat pada saat yang sama. Penampilannya membuat orang tanpa sadar terkesiap. Pemilik Platinum Hotel Tyson Woods dianggap sebagai salah satu individu teratas di Neumhi. Platinum Hotel adalah salah satu propertinya. Howard awalnya ingin mengutuk, tetapi keringatnya terus menetes saat ini. Ini adalah Tyson Woods. Dia adalah orang profil tinggi. Dia memang berlebihan sekarang, mengatakan bahwa Don dan Tyson adalah teman. Dia tahu bahwa Don tidak ada apa-apanya di depan Tyson. Howard hanyalah seorang pemuda kelas pekerja. Beraninya dia mengacaukan Tyson? Manajer berkata dengan dingin setelah melihat bos tiba. "Tuan, Anda memiliki kartu perak dan juga memegang kunci mobil Audi. Saya kira Anda bukan seseorang yang tidak mampu membayar tagihan. Anda meminta anggur terbaik sendiri dan menginginkan 2 botol sekaligus. Sekarang, Anda menolak untuk membayar untuk itu." "Tidak. Saya tidak berani melakukan itu." Howard berkata dengan cepat, "Kami akan membayar tagihannya." Dia melihat teman-teman sekelasnya meminta bantuan saat berbicara. Dia hanya memiliki lebih dari $1 juta tersisa di kartunya. Ini adalah seluruh kekayaan yang telah dia kerjakan selama beberapa tahun terakhir. Dia bahkan membeli Audi melalui pinjaman angsuran.
Bagaimana mungkin baginya untuk mengambil 2 juta dolar sendiri? Teman sekelas yang menyanjungnya barusan semua melihat ke arah lain. Anda ingin pamer dan meminta anggur paling mahal sekarang. Apa maksudmu? Sekarang, Anda ingin kami untuk membantu Anda membayar. Mustahil. Tyson segera melihat melalui pikiran mereka. Dia perlahan berjalan mendekat dan menepuk wajah Howard 2 kali. Dia kemudian berkata, "Boy, jika Anda tidak punya uang, jangan berpura-pura menjadi kaya, tetap low profile, oke?" "Iya, iya, iya. Kamu tidak perlu membayar tagihan malam ini," Tyson tersenyum. "Tapi dengan satu syarat." "Tolong katakan itu. Kumohon." "Aku akan melakukan yang terbaik," kata Howard dengan ekspresi memohon. Tyson tersenyum jahat. "Biarkan dia dan dia menemaniku." Tatapannya menyapu Wendy dan kemudian jatuh pada Shirley. Kedua gadis ini, yang satu seksi dan yang lainnya murni. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 9. Ah, Howard tercengang, ini. Tidak. Tidak. Tidak, Saudara Tyson, bersenang-senang dan nikmati, Howard tidak berani melihat wajah Wendy saat ini setelah dia selesai berbicara. Sebaliknya, dia mengambil kunci di atas meja dan hendak berlari. "Howard! Anda bajingan!" Wendy gemetar karena marah. Dia tidak pernah berpikir seorang pria seperti dia akan menjadi pengecut. Teman sekelas lainnya juga meringkuk. Mereka semua tampak seperti takut mendapat masalah. Harvey adalah satu-satunya orang yang hadir dengan wajah kosong, bukan karena hal lain, tetapi karena dialah yang melatih dan merawat Tyson Woods secara diam-diam ketika dia berada di York. Tyson telah berada di jalanan pada usia muda. Dia tidak punya uang dan kekuasaan. Dia hampir dibacok sampai mati di jalanan beberapa kali. Suatu kali, Harvey bertemu dengannya dan berpikir dia mungkin menjadi tokoh terkemuka, jadi dia memutuskan untuk melatihnya. Dia terkejut bahwa Tyson telah tumbuh begitu banyak hanya dalam beberapa tahun. Namun, Harvey tidak berniat mengenalinya. Dia bukan lagi pewaris York setelah bertahun-tahun. Tyson mungkin tidak ingin mengenalinya. Sementara itu, Tyson yang jahat akhirnya melirik orang lain di ruangan itu dengan sengaja. Meskipun demikian, ketika tatapannya melewati Harvey, dia sedikit terkejut. Wajahnya berubah di detik berikutnya. Kesombongan dan kejahatannya langsung menghilang. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak maju dan berjalan ke Harvey. Dia membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, saya tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Maafkan aku." Semua orang di kamar pribadi terkejut saat ini. Tyson yang sangat arogan yang bisa dengan mudah membiarkan mereka mati sekarang berdiri di samping Harvey dengan hormat, seperti seorang siswa yang sedang diajar oleh seorang guru. Bahkan bawahan Tyson terkejut. Bos mereka selalu tak kenal takut dan kejam. Dia tidak pernah begitu menghormati seseorang. Harvey adalah satu-satunya yang tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi. Sudah lama. Harvey menghela nafas setelah waktu yang lama. Dia kemudian menepuk bahu Tyson. "Biarkan saja mereka pergi, mereka semua adalah teman sekelas saya." "Ya. Aku akan melakukan apapun yang Anda katakan, Pak. Aku akan membiarkan mereka pergi. Keluarkan mereka dari sini. Aku akan senang untuk mengejar ketinggalan dengan Anda, Pak. Jangan biarkan mereka mengganggu kita." Tyson sangat bersemangat. Segera, teman sekelas dengan ekspresi aneh itu semua ditendang keluar. Di luar Platinum Hotel, semua teman sekelasnya terkejut. Shirley bahkan bergumam, "Saya tidak berharap Harvey membantu kami. Tapi bagaimana dia tahu pemilik Platinum Hotel?" Wendy juga berbisik, "Apakah kita salah menyalahkannya? Dia mungkin cukup mampu dan sukses juga. Bagaimana kita bisa salah?" Howard bingung saat ini. Dia memalukan malam ini. Dia harus memulihkan citra dan reputasinya. "Aku tahu. Harvey pasti penipu. Dia telah berkolusi dengan Hotel Platinum ini sejak lama dan ingin menggertak uang semua orang," kata Howard dengan getir. Shirley mendengus. "Jika dia menginginkan uang Anda, mengapa dia membiarkan Anda pergi?" "Itu karena dia tahu bahwa saya akan memanggil polisi. Jadi, dia takut." "Ya. Kalau tidak, bagaimana hal-hal bisa diselesaikan dengan mudah?"
Harvey, bajingan ini belum berakhir. Howard marah. Teman sekelas lainnya saling memandang dan merasa masuk akal. Yeah, ini belum berakhir. Harvey, menantu yang tinggal di rumah bahkan menggertak teman-teman sekelasnya. Kita lihat saja nanti. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan. Mereka hanya memarahi. Tidak ada yang berani mengejarnya dan melecehkannya saat ini. Mereka semua pergi dengan kesedihan setelah mengutuk dan berteriak sebentar. Setelah menolak Audi Howard, Wendy masuk ke Porsche dan pergi, hanya menyisakan Howard yang menggertakkan giginya. Hanya ada Harvey dan Tyson di kamar pribadi sekarang. Tyson berdiri dengan kepala tertunduk, tetapi dia masih melihat keluar jendela dan berkata, "Tuan, orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu menginginkan aku? Lupakan mereka." Harvey tersenyum dan tidak membawanya ke hati. Jika bukan karena Shirley malam ini, dia hanya akan diam dan membiarkan Tyson berurusan dengan mereka. Ya. Tyson tidak berani membantah. "Pak, di mana Anda bekerja sekarang? Saya belum dapat menemukan Anda di beberapa tahun terakhir. Anda akhirnya akan tahu tentang hal itu. Ingat, panggil saja namaku saat kau bertemu denganku di masa depan." Harvey memerintahkan. Telepon model lama Harvey berdering lagi saat dia berbicara. Dia mengangkat telepon dan meliriknya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Sial. Aku harus kembali dan membersihkan rumah. Tyson, aku akan datang kepadamu ketika aku bebas." Begitu dia selesai berbicara, dia mengendarai sepeda listriknya dan menghilang dari pandangan Tyson yang membosankan. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 10. Keesokan paginya, Harvey yang masih bermata merah dan dengan rambut berantakan pergi ke kawasan bisnis paling makmur di Newham dengan sepeda listriknya. York Enterprise terletak di lokasi utama ini. Yonathan meneleponnya tadi malam dan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan prosedur serah terima untuk York Enterprise. Jika dia menandatangani surat-surat hari ini, perusahaan itu akan menjadi miliknya. Harvey cukup khawatir tentang masalah ini. Bagaimanapun, dia membeli perusahaan itu dengan 10 miliar dolar. Itu sebabnya dia bergegas ke sini pagi-pagi sekali tanpa makan sarapan. Harvey tidak bisa berkata-kata ketika dia sampai di perusahaan. Tidak heran itu adalah daerah paling makmur di Newham. Ada mobil mewah di mana-mana. Dia mengendarai sepeda listriknya di sini. Jika dia hanya memarkir sepedanya dengan santai, itu mungkin akan terbawa nanti. Dia mengambil lingkaran di sekitar perusahaan dan akhirnya menemukan tempat parkir di gerbang. Dia tiba-tiba mendengar derit rem begitu dia memarkir sepedanya. Lalu ada ledakan. Sepeda listriknya terbang setelah dipukul oleh Porsche. Sialan! Harvey tidak bisa berkata-kata. Sepeda listriknya sangat tidak beruntung. Baterainya baru saja dicuri beberapa hari yang lalu dan sekarang ditabrak Porsche. Bagaimanapun, Porsche adalah mobil mewah. Hanya ada beberapa goresan pada Porsche. Namun, sepeda listriknya rusak di bagian belakang, dan tidak mungkin untuk mengendarainya sekarang. Sepeda listrik telah bersama saya selama 3 tahun. Harvey ingin menangis. Dia sangat terikat dengan sepeda listrik ini. Sementara itu, ada juga banyak orang yang datang untuk melihat apa yang telah terjadi. Cat mobil Porsche sangat mahal. Mungkinkah orang yang mengendarai sepeda listrik ini mampu membayarnya? Bagaimana Anda mengendarai sepeda? Seorang wanita cantik mendorong pintu Porsche dan berjalan turun, menarik perhatian semua orang. Wow! Orang-orang di sekitar kagum dengan kecantikannya. Wanita ini mengenakan pakaian profesional yang indah dan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia begitu elegan, seperti seorang wanita yang keluar dari lukisan. Kecantikan seperti itu akan menjadi sorotan kemanapun dia pergi. Wendy? Harvey tersenyum. Kebetulan sekali. Dia tidak berharap untuk bertemu teman sekelas lamanya pada hari pertamanya di tempat kerja. Meskipun dia menabrak sepeda listriknya dan dia akan melupakannya karena dia adalah teman sekelas lamanya. Harvey tidak berniat untuk menganggapnya bertanggung jawab dan siap untuk pergi untuk menyapa. Pada saat ini, Wendy melihatnya. Ini kamu? Harvey? Kenapa kau di sini? Wendy menjadi gugup. Harvey menggertak teman sekelasnya di Hotel Platinum tadi malam. Kenapa dia ada di sini hari ini? Apa dia mengikutinya?
Apakah dia datang untuk menipu orang lain? Wendy dipenuhi dengan kebencian ketika dia memikirkan hal ini. Dia membeli Porsche ini dengan pinjaman dan menghabiskan lebih dari $700.000. Dia sangat menghargai mobilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan menambahkan beberapa goresan lagi hari ini. Dia tidak tahu berapa biaya untuk memperbaikinya. Harvey, mengapa kamu melakukan hal-hal buruk? Anda bahkan belajar menipu orang. Wendy berkata dengan agresif. Ini, kaulah yang menabrakku, oke? Harvey tampak terdiam. Awalnya saya ingin membiarkannya pergi karena kami adalah teman sekelas. Bagaimana kau bisa bilang aku menabrakmu? Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria kuat setengah baya berjalan dengan cepat. Dia adalah kepala keamanan perusahaan. Dia membawa sekelompok penjaga mengerikan bersama. Melihat adegan ini, kepala keamanan mengenali Wendy dan dengan cepat berkata, Nona Sorrel, apa yang terjadi? Ada desas-desus bahwa Wendy akan dipromosikan ke posisi manajer umum. Oleh karena itu, kepala keamanan sangat ingin menemukan kesempatan untuk menyanjung di sekelilingnya, tanpa malu-malu mengisap. Tidak bisakah kamu melihat? Wendy berkata dengan dingin. Kepala keamanan tersenyum dan berkata, Nona Sorrel, Anda dapat yakin, saya akan menghadapinya untuk Anda. Dia berjalan ke arah Harvey saat dia berbicara. Dia menendang sepeda listrik dan berteriak. Siapa kamu? Apakah Anda tidak tahu bahwa ini adalah tempat parkir eksklusif York Enterprise? Anda tidak diperbolehkan memarkir sepeda listrik Anda di sini. Oh, sangat keren. Siapa yang membuat aturan ini? Harvey berkata dengan dingin. Dia tidak marah pada awalnya, tetapi ketika dia melihat seseorang menendang sepeda listriknya, dia tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatnya? Tentu saja, ini aku. Kepala keamanan berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong. Bayar saja kerusakannya dan minta maaf pada Nona Sorrel, kalau tidak, aku akan mengirimmu ke kantor polisi hari ini. Wendy sedikit mengerutkan kening mendengar kata-kata kepala keamanan. Dia kemudian berkata, lupakan saja, itu seharusnya tidak mudah baginya. Biarkan dia membayar ganti rugi. Jangan kirim dia ke polisi. Harvey menatap Wendy. Dia tidak berharap dia masih memiliki sedikit kebaikan. Namun, dia masih menunjuk sepeda listrik di tanah dan berkata, buka matamu dan lihat dengan jelas. Aku parkir di sini dulu. Lalu dia menabrakku. Saya sudah sangat baik karena tidak memintanya untuk membayar kerusakan saya. Sebaliknya, kau ingin aku membayar ganti ruginya. Apa kau sudah gila? Kamu. Kepala keamanan menunjuk Harvey. Apakah orang ini bodoh? Nona Sorrel telah memutuskan untuk tidak memanggil polisi, tapi kenapa kau masih bersikeras bahwa dia membayar ganti rugi Anda? Siapa yang akan mengendarai Porsche dan menabrak sepeda listrik Anda? Dia mengertakkan gigi dan melanjutkan, perhatikan baik-baik, ini adalah tempat parkir pribadi perusahaan kami. Orang luar tidak diizinkan parkir di sini. Oh, kebetulan apa? Saya juga bekerja di perusahaan ini. Harvey mengangkat bahu. Lalu bagaimana kamu berani menyinggung Nona Sorrel? Dia bisa dengan mudah membuat Anda kehilangan pekerjaan hanya dengan kalimat. Kepala keamanan memandang Harvey dengan menyedihkan. Anak ini sangat miskin. Pakaiannya dibeli dari kios-kios di pinggir jalan. Dia mengendarai sepeda listrik untuk bekerja. Dia harus bersih, kan? Jika dia menyinggung Nona Sorrel, aku khawatir dia bahkan tidak perlu mencuci toilet, kan? Siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah dia tidak takut menyinggung Nona Sorrel? Ya, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa harus melalui semua masalah itu? Mungkin dia hanya ingin menarik perhatian Nona Sorrel. Itu masuk akal. Ternyata dia kodok yang mencoba menelan angsa. Apakah dia tidak melihat dirinya sendiri di cermin? Dia mengenakan pakaian murah. Apa yang dia pikirkan? Harvey tetap diam. Beberapa karyawan yang berada di samping mencari semua bergosip tentang Harvey lembut saat ini. Wendy mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda bekerja di perusahaan kami? Siapa yang merekrutmu? Kenapa aku tidak tahu? Tetapi dengan sikap Anda, tidak peduli siapa yang merekrut Anda, saya memberitahu Anda bahwa Anda dipecat. Aku tidak ingin kau membayar ganti rugi.
Hanya tersesat dengan sepeda listrik Anda.